Halo, welcome back to my YouTube channel. Di segmen curcol kali ini akan membahas tentang pengalaman pribadi gue tentang mistis. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, kalian bisa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel YouTube aku, kalian bisa tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar kalian tahu kapan aku up video-video terbaru aku. Inilah History Mira Marissa. Di suatu malam, gue sama temen gue pergi jalan keluar. Tepatnya habis Isya jam 7 gue berangkat. Dari rumah gue ke kota adalah jarak yang lumayan dekat, gak ada 15 menit, hanya cukup dekat, jadi memerlukan waktu paling lambat 10 menit. Tapi biasanya kita mungkin 6 menit, 7 menit tapi udah sampai ya. Kali ini ceritanya adalah di tengah-tengah kota. Nah, di keramaian, kalian bisa bayangin lah jam 7 di tengah kota itu masih rame banget ya, nggak ada sepi-sepinya. Gue jalan ke daerah alun-alun buat cari jajan dan cari makanan. Pas gue pulang, di tengah jalan, perjalanan pulang, berangkatnya nggak ada apa-apa, nggak ada satu hal yang bener-bener mistis ataupun bikin gue deg-degan, lancar jaya gue berangkat. Pas gue dari jalan balik mau ke rumah, di tengah jalan gue di stop sama lampu merah. Nah, di stop sama lampu merah itu gue ngerem mendadak. Nah, posisinya di depan gue ada mobil, di sampingnya ada mobil. Di samping mobil yang sebelah kanan itu ada mobil lagi di belakang. Nah, gue ngerem mendadak, berhenti di samping mobil yang depannya ada mobil. Nah, jadi gini, gue di sini. Di sini masih ada jarak antara mobil yang sebelah kanan sama yang mobil yang sebelah kiri itu masih ada jarak. Kenapa gue milih berhenti di sini? Karena gue bener-bener kaget dan gue bener-bener refleks. Gue ngerem di situ karena gue ngelihat di mobil yang sebelah kanan itu ada anak kecil, laki-laki, mukanya pucat, setengah pucat, tapi ada hitam-hitamnya gitu, guys. Gue nggak tahu itu apa. Awalnya gue pikir dia anaknya si yang punya mobil. Dia tiba-tiba ngagetin gue dari kaca mobil yang samping kiri pojok belakang. Nah, samping kiri ya, yang paling pojok. Dia tiba-tiba kayak ngagetin gue dengan nempel di kaca dengan bek. Nah, di situ gue langsung rem mendadak, otomatis gue kaget dan aduh, itu tadi apa? Gue pikir ya udah sih mungkin anaknya ya. Anak kecil kan paling suka kalau diajak jalan-jalan terus lihat keluar. Nah, gue pikir seperti itu. Ternyata temen gue bilang, "Mir, majuan dong, itu di depan lo masih ada jarak. Kalau lo nggak diisi, kasihin yang belakang." Akhirnya gue maju, gue tancap gas lah pelan-pelan sambil gue lihat ke mobil yang tadi ada anak kecilnya. Gue lihat dan aduh, gue kaget banget, di situ nggak ada orang, nggak ada anak kecil, nggak ada ibu-ibu, nggak ada apapun. Itu yang ada cuma satu sopir aja yang di depan. Oke lah, berarti jelas banget dong itu bukan manusia, tapi ya kalian paham lah. Selanjutnya lampu hijau pun menyala dan gue tarik gas lagi, gue tancap gas. Nah, kalau kalian tahu, rumah gue adalah rumah di tengah-tengah, di mana diapit beberapa kuburan. Kalaupun gue lewat daerah utara, gue bakalan ketemu sama kuburan, dan kuburan itu di tengah-tengah sawah, gak ada pemukiman penduduk sama sekali. Kalaupun gue lewat daerah timur sama, yang ada juga kuburan, gak ada pemukiman warga, dan ada di daerah pertengahan sawah juga gak ada penerangan sama sekali. Akhirnya gue tetap jalan utama yang di tengah-tengah. Sama di daerah di tengah-tengah pun juga jalannya ada kuburan. Tapi anehnya kuburan ini dia
terletak di dekat pemukiman warga, di apit pemukiman warga. Di belakang kuburan juga masih terlihat dari jalan utama bahwa itu masih ada pemukiman warga. Tapi mistisnya di kuburan ini adalah sangat-sangat angker. Itu sudah terkenal sejak lama, sejak gue belum lahir kali ya. Itu yang bener-bener horor banget di situ, karena di tengah-tengah kuburan itu ada pohon randu yang gede banget. Pohon randu kalau kalian nggak tahu itu pohon kapuk. Nah, kalian udah nggak asing dong gimana seremnya pohon randu. Nah, next, dari kejauhan gue lihat seseorang wanita berpenampilan biasa aja, pakai baju warna kuning, pakai celana, nggak ada yang mencurigakan. Gue mikir itu ngapain malam-malam ada di samping kuburan. Gue berusaha untuk positive thinking ya. Pas gue udah ngedeket, makin deket, terlihatlah kalau dia sedang gendong bayi kecil gitu. Nah, bayinya tuh kayak belum ada berusia 1 bulan tuh, kayaknya nggak ada deh. Kayak masih berapa mingguan gitu. Kayak mungkin masih 2 minggu, masih kecil banget. Nah, gue mikir positif, oh mungkin dia nenangin bayinya yang sedang rewel, oke lah. Tapi waktu gue udah ngelewatin itu orang, gue bener-bener dikejutkan karena karena penasarannya gue ngapain orang itu ada di situ. Secara itu malam-malam, gengs. Gue lihat di spion gak ada orang. Gue kaget, gue langsung nengok ke belakang dan ternyata gak ada orang. Dan teman gue bilang, "Mir, please, lo lagi nyetir, tolong fokus ke depan, gue nggak mau kita jatuh di sini. Gue takut ada kuburan. Hayu cepet, nggak usah aneh-aneh, jangan bikin gue parno." Oke, gue mulai berdiri, bulu kudu gue di situ. Gue bener-bener, aduh itu tadi apa? Gue pulang, kebetulan rumah teman gue itu deket banget sama rumah gue, cuma bersebelahan aja. Nah, di situ gue nurunin lah dia di rumah. Gue tanya, lo beneran nggak lihat orang di kuburan yang gendong anak pakai baju kuning? Terus dia bilang, enggak, gue nggak ngeliat. Lu jangan bikin gue parno. Sampai bilang, lu jangan bohong. Gue tanya beneran, gue tanya serius gitu loh. Dia juga masih bilang, gue juga serius, lu jangan bikin gue parno. Gue jadi nggak berani tidur sendiri. Aduh gila. Langsung pikiran gue mulai negatif. Sampailah gue di rumah, gue pulang, gue ngelempar badan gue rebahan di kasur depan TV gue. Nah, ini ruang keluarga, TV, ada kasurnya. Nah, di belakang itu pas di depannya kamar abang gue. Waktu itu gue lagi main HP sama rebahan ya, capek habis keluar. Ada sosok hitam lewat, nggak tahu itu siapa, nggak tahu itu apa. Karena gue fokus ke HP gue ya, gue mikir itu kayaknya tante gue ya, karena kan tadi tante gue pakai baju warna hitam. Gue pikir dia lewat, ya udah. Gue pikir juga masuk ke kamar abang gue. Nah, karena soalnya gue tuh di situ tuh denger suara adek gue, bukan adek gue sih, pokoknya denger suara orang ngobrol di situ, nggak tahu itu siapa. Pokoknya ada suara 3 bercampur baur di situ. Terus gue baru inget kalau hari Minggu itu mau ada acara tunangan abang gue yang satunya, abang sepupu gue. Nah, paginya itu sebelum malam ini tiba, nenek gue itu dijemput sama kakak sepupu gue buat persiapan di rumahnya sono. Terus gue inget dong yang itu, lah iya, nenek gue kan gak ada di rumah. Terus adek gue juga pada pergi main gitu, bukan main sih, beli jajan kan, emang di luar, karena di luar ada warung lah, mereka ke warung. Terus habis gue inget kalau gak ada siapa-siapa di rumah, di situ suaranya tiba-tiba ngilang. Suara tiba-tiba ngilang. Terus gue manggil dong, tante di mana gitu. Tapi nggak ada jawaban. Nah, kebetulan banget mama gue lagi masak. Gue teriak dong, "Mah,
"Mah." Terus mama jawab, "Iya Neng, kenapa?" gitu. Terus gue bilang, "Mah, tante kemana?" gitu. "Tante keluar tadi lewat sini." "Emang iya keluar tapi," gitu. Terus aku bilang, "Mah, Neng kayak dengar suara orang ngobrol di dalam kamarnya si AA gitu." "Ah masa sih Neng, jangan bikin parno," gitu kata mama. "Emang udah biasa di situ mah," gitu. Ya tapi kan gue tetap aja meskipun udah biasa, meskipun udah sensitif dengan hal-hal yang seperti itu, ya pasti ada ngerasa kayak takut, serem, pasti ya. Jadi buat kalian yang udah pernah ngerasain kayak gini, apa kalian yang sensitif dengan hal yang seperti ini, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa cerita apapun itu, kalian bisa cerita tentang pengalaman kalian, dan kalian juga bisa rekomendasiin di mana tempat yang pas buat kita penelusuran. Oke, karena gue lagi cari tempat, tapi ada satu tempat yang di sini yang mungkin bisa banget buat dijelajah, tapi gak diperbolehkan sama orang yang punya karena tempat itu mau dijual. Oke, sekian cerita misteri hari ini di edisi Curcol Misteri. Kalian bisa share ke teman-teman kalian tentang cerita aku. Aku udah bilang ini berkali-kali loh ya. Dan keterlaluan banget kalau kalian nggak mau subscribe, nggak mau like. Jujur gue cerita di sini gue takut sebenarnya, merinding gimana gitu. Oke. Terima kasih. See you, bye-bye dan thank you for watching.